Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kita minggu ini, yaitu tentang dasar-dasar dari perencanaan. Di mana perencanaan menurut definisinya yaitu proses penganalisaan dan pemahaman suatu sistem, perumusan goal dan tujuannya, penilaian kemampuan, penyusunan alternatif tindakannya untuk mencapai tujuan, penilaian efektivitasnya, dan pemilihan alternatif rencana tindakan terbaik dan pemantauannya untuk optimisasi rencana dengan sistem. Sedangkan untuk objektivitasnya itu ada which, why, who, where, how much. Activitiesnya itu bisa which, whom, how much, how, by whom. Untuk resource-nya itu which, how much, where, when, whence, dan who. Nah, menurut Joko Widodo, perencanaan yang baik itu yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, uraian kegiatan yang lengkap. Yang ketiga, ditetapkan dalam jangka waktu yang pelaksanaannya. Yang keempat, memberi arahan bagi organisasi pelaksana. Yang kelima, memberikan arahan faktor penghambat dan pendukung serta hal-hal yang perlu dilakukan. Yang selanjutnya, tidak terlepas dari sistem yang ada dan diketahui kaitannya dengan elemen-elemen sistem lainnya. Yang selanjutnya yaitu memenuhi standar yang dipakai untuk menilai dan mekanisme kontrol. Yang terakhir yaitu harus luwes, fleksibel, dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang akan dihadapi. Nah, ada beberapa unsur perencanaan. Yang pertama, misi, di mana misinya itu mengandung uraian tentang misi organisasi suatu organisasi tersebut. Yang kedua, ada masalahnya, di mana masalahnya itu harus kita tahu what, apa, who, siapa, how, bagaimana, where, di mana, dan when, kapan. Nah, untuk tujuannya itu harus sebagai tolak ukur, di mana tujuannya itu ada tujuan umum, yaitu memperluas pandangan dan memunculkan inisiatif ataupun inovasi. Yang kedua, yang B-nya itu tujuan khususnya, itu biasanya dibatasi oleh tolak ukur. Yang pertama biasanya itu masalah apa yang ingin diatasi, siapa yang terkena dampak, di mana masalah itu ditemukan, target yang ingin dicapai, dan yang terakhir itu lama untuk mencapai tujuannya. Yang keempat yaitu kegiatan, yaitu untuk mengatasi masalah masalah dan mencapai tujuan. Yang kelima yaitu asumsi perencanaan, yaitu kemungkinan yang akan terjadi, bisa hal yang positif, bisa hal yang negatif. Seperti hal yang positifnya seperti hal yang akan mendukung, yang negatifnya itu seperti hal yang akan menghambat dari perencanaan organisasi tersebut. Yang keenam yaitu strategi pendekatan, bisa pendekatan secara institusi ataupun bisa melalui pendekatan secara masyarakat. Nah, yang terakhir itu sasaran. Nah, sasaran ini bisa secara langsung maupun sasaran secara tidak langsung. Yang kedelapan yaitu waktu, yang 9 organisasi dan tenaga pelaksana. Yang 10 itu biaya. Kita harus juga memperhitungkan biaya dari suatu perencanaan yang akan kita lakukan. Yang 11 yaitu metode dan kriteria penilaiannya. Nah, untuk melakukan perencanaan kita harus memilih metode sesuai dan bagaimana cara kriteria penilaian dari perencanaan yang akan kita lakukan itu. Nah, menurut Suhardi, perencanaan kesehatan itu adalah proses yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang didahului dengan penetapan tujuan mengenai masalah kesehatan, lalu analisis situasi masalah masyarakat, menentukan dan memilih sumber daya yang dibutuhkan, menyusun kegiatan yang akan dilakukan, menetapkan besarnya biaya, dan menentukan waktu pelaksanaan, menentukan tempat kegiatan, menentukan sasaran, dan menetapkan target yang akan dicapai, dan menyusun indikator pencapaian serta bentuk evaluasi yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah kesehatan yang akan dihadapi oleh masyarakat. Di mana untuk jenis perencanaannya sendiri itu ada 3, yaitu jangka waktu berlakunya. Di mana jangka waktu berlakunya itu seperti jangka panjang, menengah, ataupun jangka pendek. Untuk frekuensinya itu biasanya single use plan ataupun repeat use plan. Untuk tingkat rencananya itu bisa induk, operasional, maupun rencana harian. Untuk jenis perencanaan yang berdasarkan orientasi waktu biasanya past present atau untuk darurat ataupun waktu yang terbatas, ataupun future oriented plan, yaitu yang pertama ada retributif, yaitu tidak mendalam dan kelanjutan dari past present plan. Sedangkan untuk yang kedua itu spekulatif. Nah, biasanya itu meski pakai data
tetapi terlalu berani melakukan kebijakan polisi, yaitu kajian dari data. Selanjutnya itu persyaratan perencanaan. Ada 5, yaitu harus faktual dan reliabilitas. Yang kedua yaitu harus logis dan rasional. Yang ketiga harus fleksibel. Yang keempat harus komitmen. Dan kelima harus komprehensif. Nah, ini adalah jenjang atau hierarki dari perencanaan. Nah, di sini ada rencana strategis, itu ada visi misi, isu strategis ataupun strategi intervensi. Nah, nanti akan dibuatkan rencana operasionalnya. Di mana rencana operasional itu harus ada sasaran, program, proyek kegiatan, anggaran, ataupun budgetingnya. Lalu dari rencana operasional itu akan dilakukan pelaksanaan, lalu akan dilakukan evaluasi. Nah, ini adalah jenjang ataupun hierarki dari perencanaan yang akan kita lakukan. Nah, untuk strateginya misal dari atas nasional, itu ada provinsi, lalu lowernya itu kabupaten. Nah, untuk nasional itu harus ada visi atau goal, lalu ada strateginya. Itu jangka waktunya bisa 10-20 tahun. Nah, lalu panjangnya juga bisa 5 tahun. Untuk provinsi biasanya 5 tahun, lalu untuk kabupaten biasanya 1 tahun. Nah, kegiatan biasanya dilakukan, biasanya untuk dari pusat itu biasanya suatu program. Biasanya provinsi itu melakukan proyek, lalu yang di kabupatennya biasanya melakukan kegiatan yang telah dibuatkan perencanaan oleh tingkat pusat ataupun nasional. Nah, ini adalah langkah-langkah kegiatan perencanaan. Dimana yang pertama itu kita harus analisis situasi. Lalu dari situasi kita melakukan penetapan masalah. Dari penetapan masalah kita akan menentukan prioritas masalah yang dihadapi di masyarakat. Lalu kita analisis penyebab masalah tersebut, lalu menetapkan pemecahan masalah ataupun tujuan dan sasaran yang akan kita lakukan. Selanjutnya itu melakukan penentuan alternatif solusinya. Lalu decision making, lalu penyusunan plan of action atau POO. Nah, di sini kita lakukan penyusunan bagaimana perencanaan yang akan kita lakukan dari suatu masalah tersebut. Lalu kita implementasikan, lalu kita lakukan penilaian, lalu kita lakukan evaluasi, lalu kembali lagi kalau ada penilaian masih kurang, lalu kita balikkan lagi ke penetapan masalah, seperti begitu terus. Nah, untuk kriteria efektivitas rencananya itu, yang pertama itu harus tepat waktu. Yang kedua itu harus efektivitas biayanya. Yang ketiga itu harus akuntabilitas. Yang keempat itu harus ada ruang lingkupnya. Yang kelima harus ketepatan dan objektivitasnya. Dan yang keenam harus berguna atau kegunaannya harus sesuai. Nah, ini adalah hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya. Yang pertama sama seperti tadi, kita melakukan perumusan masalah, menentukan prioritas, menentukan tujuan, lalu menentukan tolak ukur kita, lalu melakukan pelaksanaan, pengawasan dan penyimpangan. Nanti akan kita lakukan evaluasi, lalu kita lihat dari datanya, kita kumpul informasi tersebut, lalu kita mengambil keputusan sama seperti yang tadi. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.